Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan saya, Yudha Rohani dengan NIM 24070015085 dan rekan saya Siti Maisyara dengan NIM 24070015097. Adapun kami di sini dalam psikologi pendidikan ingin berpresentasi tentang sikap dan kepenasihatan guru terhadap siswa. Kami dari kelompok 14 dan dengan ini daftar isinya ada yang pertama mengkhawatirkan diri sendiri, kedua sikap mengalah pada guru, yang ketiga pembelajaran tetap berjalan, keempat siswa senang belajar, kelima siswa termonitor, dan yang terakhir masalah siswa. Di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengkhawatirkan diri sendiri. Nah, teman-teman, mengkhawatirkan diri sendiri itu adalah kondisi di mana siswa ini kalau memikirkan masalah sehingga dari masalah tersebut siswa tidak dapat fokus ataupun tidak semangat dalam belajar. Nah, seperti contohnya itu takut mendapatkan nilai yang jelek ataupun yang rendah karena ada yang tekanan dari luar, entah itu dari keluarga ataupun dari dirinya sendiri, itu yang menjadikan siswa tersebut takut untuk mendapatkan nilai yang rendah. Yang kedua ini merasa tidak mampu untuk mengikuti pelajaran teman-teman. Dan yang terakhir memiliki masalah keluarga yang mempengaruhi belajar, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga terdapat peran guru yang perlu kita garis bawahi bahwa di sini guru ini memiliki peran yang sangat besar, yaitu yang pertama memberikan motivasi dan juga dukungan, di mana guru ini perlu memberikan motivasi supaya siswa ini terus semangat untuk belajar. Terus juga menerangi keluhan siswa, di mana guru ini bukan hanya mengajar dan juga belajar, tapi juga perlu untuk mendengarkan keluhan siswa sehingga mengerti apa yang terjadi pada masalah siswa tersebut. Selanjutnya ini yang ketiga ada membantu siswa membangun rasa percaya diri. Terkadang kita menemukan banyak siswa yang kurang percaya diri dan itu menjadi salah satu penghambat siswa ini tidak fokus untuk belajar dan juga sangat minder terhadap dirinya. Maka di sini peran guru sangat berperan penting untuk membantu bagaimana supaya siswa ini bisa percaya diri, mungkin dengan memberikan support dan juga memberikan semangat dan lainnya. Dan terakhir ini ada memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa. Jadi kalau misalnya siswa yang melakukan suatu keberhasilan, maka peran guru di sini membantu untuk support supaya siswa ini terus bisa semangat untuk belajar dan juga bisa fokus belajar. Selanjutnya yang kedua ini pembahasan sikap mengalah pada guru. Sikap mengalah pada guru ini adalah sikap yang perlu untuk kita menghormati dan menerima arahan dari guru dengan baik dan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pembelajaran. Di sini tentunya ada contoh-contoh dari sikap mengalah pada guru. Contohnya itu apabila siswa ini salah, maka siswa ini harus bisa menerima teguran dari guru. Karena menerima teguran dari guru itu kita harus bisa menjadi muhasabah untuk diri kita sendiri, terus juga mengikuti aturan kelas. Bagaimana kelas itu memiliki aturan, maka kita itu wajib untuk mengikutinya. Dan yang terakhir ini dari contoh sikap mengalah pada guru itu adalah berbicara dengan sopan kepada guru, di mana kita juga punya adab tentunya sebagai muslim dan juga sebagai siswa itu kita harus mempunyai sopan santun, entah itu tutur dan juga cara kita kepada guru. Selanjutnya ini ada peran guru dari yang tadi, yaitu adalah menjadi teladan yang baik. Bagaimana guru ini menjadi uswatun hasanah atau teladan yang ditiru untuk siswa. Maka guru ini harus melakukan hal-hal yang terbaik, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang pada di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dan juga bersikap adil kepada siswa. Maksudnya adil kepada siswa ini adalah memberikan semangat itu jangan hanya kepada satu siswa saja, tapi fokus untuk semuanya supaya siswa ini tidak merasa ini guru kenapa seperti ini ya, tidak
guru ini memberikan pemahaman apa sih yang kira-kira dia belum tahu sesuai melakukan pendekatan. Di sini juga terdapat peran gurunya teman-teman. Guru itu harus menyiapkan pembelajaran dengan baik. Sebagaimana guru itu menjadi teladan atau contoh, maka guru itu harus bisa menyampaikan pembelajaran itu yang baik, menarik dan juga asik. Nah, terus selanjutnya mengelola kelas secara efektif. Gimana sih caranya supaya kelas ini bisa aktif, terus kelas ini bisa efektif? Nah, itu adalah merupakan tugas dari peran guru. Selanjutnya yang terakhir adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Misalkan siswanya ini butuh yang audio visual, maka guru itu juga harus menyiapkan hal tersebut. Dan juga selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Michelle. Poin selanjutnya di sini ada siswa senang belajar. Maksudnya apa? Jadi kondisi ketika siswa merasa nyaman, tertarik, dan juga bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti aktif bertanya dan menjawab pertanyaan di kelas. Terus yang kedua, antusias atau semangat mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan penuh semangat. Peran guru di sini itu seperti apa? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik seperti yang sudah disampaikan ataupun yang sudah diterangkan oleh Vida tadi. Pembelajaran yang menarik itu banyak contohnya dan model-modelnya pun juga banyak. Semisal kita mengadakan kuis di kelas, terus juga kita menggunakan media pembelajaran yang sekiranya bisa menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan seperti itu. Dari contoh pemberian kuis, terdapat di poin yang kedua peran guru, yaitu memberikan apresiasi kepada si siswa. Nah, ketika kita memberikan sebuah kuis, kita bisa memberikan apresiasi, entah itu berupa afirmasi positif ataupun berbentuk hadiah. Dari kedua aspek tersebut, itu akan membangun suasana kelas yang menyenangkan, seperti di poin yang ketiga, membangun suasana kelas yang menyenangkan. Di sini ada siswa termonitor. Maksudnya apa? Siswa termonitor berarti perkembangan belajar, kehadiran, dan perilaku siswa dapat dipantau secara rutin oleh guru. Contohnya yang pertama, memantau kehadiran siswa. Jadi kita mengadakan absensi di setiap pertemuan. Yang kedua, memeriksa hasil tugas dan nilai. Jadi kita sebagai guru bukan hanya sekedar memberikan tugas, soal, ataupun menyuruh siswa untuk mengikuti pembelajarannya saja, tapi kita juga harus memeriksa nih hasil tugas yang telah kita berikan, seperti itu. Dan yang ketiga, mengamati perkembangan perilaku siswa. Perkembangan di sini itu bukan dari segi nilainya saja, baik dari segi perkembangan perilakunya juga. Peran guru di sini apa? Yang pertama, melakukan pemantauan secara berkala. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua jika diperlukan. Nah, dari contoh siswa termonitor ini kan terdapat tiga contoh. Yang pertama, memantau kehadiran siswa. Yang kedua, memeriksa hasil tugas dan nilai. Yang ketiga, mengamati perkembangan perilaku siswa. Dari ketiga ini kita bisa berkonsultasi kepada orang tua siswa. Bagaimana misalkan untuk studi kasus yang pertama, dia jarang masuk kelas. Kita harus tahu kenapa di rumahnya itu latar belakangnya seperti apa sih, kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi kita juga perlu melakukan pendekatan selain kepada siswa, kita juga harus melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Nah, yang kedua, memeriksa hasil tugas dan nilai. Bagaimana cara si anak ini belajar di kelas dan di rumah itu seperti apa. Dan yang ketiga, mengamati perkembangan perilaku siswa. Misalkan anak ini malas-malasan, balik lagi ke poin yang pertama, kita tuh harus memantau bukan hanya dari segi siswanya, tapi ke orang tuanya juga kita perlu menanyakan gitu, mengobservasikan juga. Selanjutnya ada di sini masalah siswa. Nah, masalah siswa ini adalah berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa, baik dalam belajar, pergaulan, maupun kondisi pribadi yang dapat menghambat perkembangan dan proses belajarnya. Contohnya, kesulitan memahami pelajaran. Yang kedua, konflik dengan teman. Yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, sering terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Peran guru itu seperti apa untuk contoh kasus ini? Yang pertama, mengenali masalah siswa sejak dini. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pendampingan.
Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua ataupun guru BK untuk mencari solusi. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, pendekatan kita bukan hanya kepada seorang siswa ataupun murid yang kita ajarkan saja. Diperlukan juga untuk pendekatan kepada orang tua dan juga meminta arahan kepada guru BK. Jadi istilahnya kolaborasi antara guru BK, baik dari gurunya sendiri, guru wali kelasnya maksudnya, terus yang ketiga orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi yang telah kita paparkan adalah keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan sikap siswa selama proses belajar. Siswa yang mampu mengelola kekhawatiran, menghormati guru, dan memiliki semangat belajar yang tinggi akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Selain itu juga, pembelajaran dapat berjalan dengan baik